Shalom, kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita dapat beribadah kembali pada pagi hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats penuntun bagi kita pada pagi hari ini. Dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita akan mulai ibadah kita menyanyikan satu pujian mengatakan, ku nyanyi haleluya. Jemaat saya sedang berdiri. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita menyanyikan pujian dengan sikap doa kita. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang baik, Allah yang setia. Terima kasih pada pagi yang indah ini kami bisa dapat beribadah bersama, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Walaupun ada sebagian yang menyaksikan
atau beribadah di rumah masing-masing. Biar Tuhan pakai kami semua Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir ya. Biar nama Tuhan saya dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyi satu pujian mengatakan, dari Kemenangan Iman menyatakan, aku berserah. Kemenangan Iman nomor 185. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, aku sujud padanya. Ku tinggalkan nafsu dunia, terimalah ya Yesus. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Kita akan bacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 44 dan 45. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45. Kita membacakan bagian ini secara bersamaan. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita. Kita menyanyikan pujian mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita minta sehingga Tuhan menjaga kita dalam melangkah di dalam kehidupan kita ini. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia
mengantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar, di rumah Bapa surga yang bakar. Kemudian dengan pujian kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita menyanyikan pujian yang mengatakan dengan sayap-Mu. Kita minta Tuhan untuk melindungi, menjaga kita, menuntun kita dalam melewati kehidupan kita saat hari ini. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Kita menyanyikan pujian dengan sikap doa kita, menyerahkan semua kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Fran Yusuf MTH. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan
Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hikmat dari Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman itu memampukan kami untuk mengerti, memahaminya dengan baik dan benar, serta bukan saja menjadi pendengar yang setia, tetapi di dalam melakukannya kami setia juga. Hamba yang akan menyampaikannya dengan pimpinan dan kontrol dari Roh Kudus, firman Tuhan ini diberitakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah masing-masing, tetapi Bapak Ibu Saudara semangat untuk beribadah kepada Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Bapak Ibu yang saya kasihi, sesuai dengan tema untuk bulan misi, secara khusus di minggu kedua, maka hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Ya, firman Tuhan yang sudah dibacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 menceritakan, menggambarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa gereja mula-mula adalah gereja atau kelompok orang percaya yang sangat mengesankan. Di dalam hal pertumbuhan gereja, orang-orang percaya pada jemaat mula-mula menjadi percontohan bagi gereja-gereja hingga saat ini. Nah, dalam hal kuantitas, dalam hal kualitas, merekalah yang terbaik. Ya, gereja mula-mula ini terbaik dalam bidang itu. Gereja mula-mula lahir pada hari pencurahan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun ke dunia, Roh Kudus menyatakan kuasa dan pengaruhnya kepada rasul-rasul, sehingga di dalam pemberitaan mereka, di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, pada hari itu dicatat 3.000 orang menjadi percaya. Nah, berita apa yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu Bapak Ibu Saudara? Tidak lain adalah berita tentang kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia, mati disalibkan untuk menebus dosa kita, lalu bangkit dari kematian untuk membenarkan kita di dalam Dia. Itulah keselamatan bagi setiap orang yang mengaku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menjadikan penginjilan sebagai motor penggerak dari semua bentuk pelayanan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, semua pelayanan yang ada di dalam gereja harus berorientasi pada pemberitaan kabar baik itu. Dimulai dari tingkat anak-anak, anak-anak remaja, pemuda, orang-orang dewasa, bahkan sampai kepada kelompok lansia. Karena ini adalah sebuah berita yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia dari masa ke masa. Dari segala abad membutuhkan berita baik ini. Manusia yang dikuasai oleh dosa, Bapak Ibu Saudara, tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Dan mereka menuju dan sedang menuju kebinasaan kekal. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada poin penting yang dapat mendukung misi secara signifikan di dalam gereja, yaitu harus memiliki semangat yang sama di dalam penginjilan. Bapak Ibu Saudara,
jemaat harus memiliki semangat yang sama di dalam berkorban bagi penginjilan. Jemaat harus memiliki semangat yang sama untuk memperjuangkan, bahkan mengusahakan setiap peluang yang ada. Nah, semangat yang sama, bahkan tujuan yang sama itu Bapak Ibu Saudara akan menggerakkan jemaat, akan menggerakkan gereja Tuhan untuk mencapai tujuan Allah bagi gereja-gereja. Dan persatuan dan kesatuan ini juga akan membawa jemaat menghilangkan segala bentuk perbedaan, menghilangkan segala bentuk diskriminasi di dalam gereja. Persatuan dan kesatuan juga akan menghasilkan barisan yang sangat rapat, sehingga kekuatan penuh dari Gereja Kemah Injil Indonesia, secara khusus Jemaat Siloam, akan dinyatakan kepada seluruh dunia. Akan memberi dampak, memberi pengaruh yang nyata, yang kuat, bahkan memberi pengaruh yang sangat luas. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya persatuan dan kesatuan juga akan menumbuhkan kasih yang murni di antara anggota jemaatnya. Tetapi kita menyadari Bapak Ibu Saudara, memelihara persatuan dan kesatuan di dalam gereja, apalagi gereja yang beragam dalam etnis, budaya, ini bukanlah perkara yang mudah. Merajut persatuan dan kesatuan membutuhkan sebuah usaha yang serius, membutuhkan sebuah usaha yang secara konsisten dilakukan. Kita nggak boleh lengah, kita tidak boleh lemah. Segala bentuk isu yang dapat memecah belah persatuan di dalam jemaat harus kita redam. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, saya, Bapak Ibu Saudara semuanya adalah filter pertama dan terdepan untuk diandalkan meredam segala bentuk atau upaya untuk memecah jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika persatuan dan kesatuan jemaat ini terjalin dengan baik, maka suasana kondusif di dalam jemaat akan tercipta. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, persatuan dan kesatuan ini akan meningkatkan kualitas dan dari persekutuan, menambah kekuatan dari gereja. Kita kembali kepada jemaat mula-mula. Mereka merupakan teladan terbaik dalam hal persatuan dan kesatuan jemaat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dari 2 ayat yang kita baca, kita mendapati ada 2 sikap. Yang pertama, sikap tidak mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini merupakan cara terbaik untuk membangun semangat persatuan di dalam gereja, di dalam jemaat. Di ayat 44 mengatakan segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Sikap tidak mementingkan diri sendiri adalah sarana untuk menyeimbangkan keadaan di dalam jemaat mula-mula. Bapak Ibu Saudara, artinya orang yang memiliki lebih memberikan apa yang dia miliki untuk menolong orang yang kekurangan. Orang yang kekurangan dibantu oleh orang-orang yang mampu, sehingga kedua-duanya memiliki hasil positif. Yang pertama, orang yang memiliki lebih ketika mau berkorban menolong orang-orang yang lemah, maka mereka dijauhkan dari ketamakan. Ketika orang-orang yang kekurangan ditolong dalam setiap kekurangan mereka, mereka juga dijauhi dari kelaparan dan kemiskinan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus memperhatikan bahwa perhatian yang sedemikian rupa ini membutuhkan kesiapan yang besar dari hati setiap orang untuk membantu, untuk menolong orang lain. Sikap yang kedua yang kita dapati dari jemaat mula-mula adalah peduli terhadap kebutuhan orang lain. Nah, ini cara terbaik kedua Bapak Ibu Saudara untuk membangun semangat persatuan di dalam gereja atau jemaat. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, perlu saya
jelaskan sedikit mengenai bagian ini, ya. Menjual harta milik lalu membagi-bagikan hasilnya kepada orang lain tidaklah boleh dijadikan sebuah standar atau patokan atau hukum tetap, ya. Kita tidak boleh menjadikan bagian ini sebagai sebuah keharusan bagi setiap orang percaya dimanapun berada. Mari kita kembali kepada konteks pada teks ini, Bapak Ibu Saudara. Konteks ini sedang berbicara mengenai orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah, mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Keadaan mereka setelah mereka mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus akan berubah secara drastis. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mereka akan dikucilkan, mereka akan dijauhi, mereka akan ditinggalkan, mereka akan dibuang, dimusuhi, mereka akan dibenci, dibiarkan menderita. Mereka akan dibiarkan hancur sampai tidak memiliki apa-apa. Menyadari keadaan inilah mereka membuat sebuah keputusan yang sangat berani, menjual segala harta milik mereka, lalu menjual tanah, menjual rumah, menjual ternak, menjual perlengkapan-perlengkapan rumah serta perhiasan mereka, dan hasilnya digunakan untuk melayani Tuhan dan menolong sesama. Kita harus mengakui Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula telah melakukan sebuah perkara yang besar dan sungguh luar biasa. Menjual harta milik mereka, membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kegiatan penggalangan dana untuk amal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, amal yang mereka kerjakan bukan supaya mereka masuk surga, tetapi menolong orang lain yang perlu ditolong. Peduli terhadap kebutuhan orang lain ini adalah cara kita untuk menghancurkan sifat mementingkan diri sendiri itu. Nah, di dalam momen bulan misi ini Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita nyalakan kembali semangat persatuan dan kesatuan di dalam jemaat ini. Jemaat ini memiliki visi yang sangat hebat. Gereja yang memberi kehidupan. Visi yang mengantarkan jemaat ini menjadi salah satu jemaat percontohan yang mengutus dan mengelola dana penginjilan secara mandiri. Jemaat Siloam juga memiliki moto yang sangat berani, yaitu membagi Injil, membagi hidup. Dan moto ini Bapak Ibu Saudara, di mana jemaat dengan kesadaran penuh siap membagi Injil, siap membagi hidup kepada dunia untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, visi yang hebat, moto yang sangat berani tidaklah berarti apa-apa jika jemaatnya tidak memiliki semangat yang sama untuk mencapai tujuan ini. Nah, penginjilan adalah fokus gereja ini. Itu sudah kita lakukan secara konsisten. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jadikanlah penginjilan sebagai motor penggerak kehidupan jemaat di hadapan Tuhan. Jadikan ini sebagai karakter setiap anggota jemaatnya. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Gereja ini dimulai dengan persekutuan yang kecil. Dimulai dengan segala keterbatasannya. Bahkan dimulai dengan keringat, dimulai dengan tetesan air mata. Dimulai dengan penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tanamkan kembali, bangkitkan kembali semangat itu untuk membangun persatuan dan kesatuan. Agar kekuatan penuh dari gereja Siloam dapat kita nyatakan kepada dunia
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita, dan meneguhkan kita semua. Agar seluruh anggota jemaat saling bergandengan tangan untuk memberitakan kabar baik itu kepada dunia. Ini karakter gereja ini. Ini menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lakukan dengan serius. Jangan buang peluang, mencari peluang, mencari kesempatan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Hari ini kami bisa diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Semangat persatuan dan kesatuan di dalam sebuah jemaat akan menghasilkan kekuatan besar. Dan kami berdoa agar semangat persatuan dan kesatuan itu dapat dibina dengan baik di dalam gereja ini. Sehingga kekuatannya luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk penjangkauan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan ini bisa diatur oleh keluarga masing-masing dan nanti akan diserahkan oleh ke bendahara jemaat. Kita nyanyi dari Kemenangan Iman nomor 187, berkat yang Tuhan memberi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Demikian pujian kita. Doa syafaat dan doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Kuleosat MPDK. Kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi pandemi, kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya akan membawa kita dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang lalu. Mengucap syukur ada jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Dan juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang tidak beruntung, yang mengalami sakit penyakit, kiranya boleh disembuhkan, dipulihkan. Bagi anggota jemaat yang berulang tahun pribadi, pada saat saya membacakan nama saudara, sudilah kiranya saudara berdiri di tempat untuk didoakan. Jemaat yang berulang tahun, untuk 1 minggu yang lalu, Ibu Rosti Ngau
Ibu Septi Liriani, Joshua Andrel, Pak Agus Rinus Rining, Tania Anissa, Abiasa, Ristiana Engau SPD, Dayang Permatasari, Luciana Lerim, Binsar P, Natania Gracia, Rinaldi Maulana, Bapak Dr. Harrison Awang M. Biomit, Deborah, Mai Ingan, Kepil Leonar, Andrel Sariser, Annabelle Tiara Putri, Jo Fernando, Masna Tanit, dan Ibu Uyang. Dan jemaat yang berulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Bilian Tris Daud dan Ibu Septina Talang. Selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hari ini kami boleh hadir di hadapan Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu satu sama lain, tapi kami ada sekarang di rumah kami masing-masing, bersekutu bersama keluarga kecil kami. Kami juga mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Hari ini mereka berdiri di hadapan Tuhan, menyatakan ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Sehingga hari ini mereka boleh ditambahkan usianya, di mana Tuhan telah memberkati menolong kehidupan mereka, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga pada saat ini mereka tetap dalam kondisi kuat dan sehat di dalam Tuhan. Menyerahkan selanjutan kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan sertai, campur tangan Tuhan, sehingga mereka boleh tetap berada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan dan diberkati dalam kehidupan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga yang berulang tahun pernikahan. Keluarga Pak Billy Andris dan Ibu Septiana. Tuhan terus nolong, Tuhan sertai, campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Memberkati kehidupan mereka untuk tetap kuat dan sehat dalam Tuhan. Memberkati anak-anak, baik yang dalam pendidikan, baik dalam pekerjaan, terus Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga keluarga ini boleh tetap dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan, kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di bulan Agustus ini kami merayakan bulan misi, di mana kami diingatkan kembali untuk kembali melaksanakan misi dimanapun kami berada. Kami berdoa khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di garis depan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Yeremia, keluarga Pak Wangyu, Ibu Tripena, Bapak Vikaris Berlim, Pendeta Judi Mas Diawan, Panglis Yorim, Pak Ishak Kupitur, dan Pak Luati Ing. Tuhan terus menolong, Tuhan menyertai, campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka untuk menopang aktivitas mereka. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan dengan perantaraan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus ini. Sehingga demikian mereka boleh melakukan semua tugas pelayanan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh ada pada saat ini karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin dalam kondisi sakit dan sudah kami gumulkan, dan Tuhan kami terus akan berdoa untuk mereka supaya mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Yaitu kami berdoa khusus Pak Pili Coni, Ibu Alpina Ajang, Ibu Ropina, Bapak Daniel Saya, Ibu Yoli Sotopo, Pak Iden Usat, Pak Mesri Tinus, Ibu Maria Mambo,
R. Gunawan Sasmito, Pak Yuses Ismunaji, Ibu Minaria Abung, Erni Pawa, Bapak Bastian Lewol. Tuhan terus menolong dan menyertai, campur tangan Tuhan untuk boleh menguatkan, meneguhkan mereka. Walaupun tubuhnya sakit, tapi jiwanya tetap memuji muliakan Tuhan. Dan menjadi suatu nama harum kalau mereka tetap bersandar kepada Tuhan, menunggu jawaban Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit pada saat ini, yaitu keluarga Pak Peter Padan, ada Bu Esther Simpson, Saudara Yopi maupun Angga, maupun istri hambamu Megawati dalam kurang sehat. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka untuk disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga di waktu-waktu mendatang mereka boleh menyaksikan betapa baiknya Tuhan atau Tuhan nyatakan sehingga dapat kekuatan kesehatan darimu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk khusus untuk saudara Pendeta Wangyu dan Ibu Tripena yang ada di Batu Licin sebagai pembina rumah singgah berkah yang ada di Batu Licin. Yang pada saat ini terpapar COVID-19, kami mohon uluran tangan Tuhan untuk boleh memulihkan dan menyembuhkan sehingga mereka boleh melanjutkan pelayanan pembinaan kepada anak-anak didik yang Tuhan titipkan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk bagi anak-anak panti ini yang mengalami juga batuk, pilek, kiranya campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan sehingga dengan demikian nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur karena begitu banyak pertolongan Tuhan nyatakan bagi kami. Tapi kami percaya oleh uluran tangan Tuhan, kami boleh melakukannya dan melaksanakannya dengan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, dan kami rindu ada saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami yang perlu mendengar Injil, perlu mendengar kabar baik, dan kami perlu orang yang boleh menjangkau mereka sehingga mereka boleh mendengar kabar baik. Kami teringat akan suku-suku yang ada di sekitar kami, ada suku Banjar, Tidung, Benua, Pulungan, Pasir, Bajau, dan Bakumpai. Tuhan terus menolong, Tuhan campur tangan sehingga ada dari suku-suku ini boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi hamba Tuhan untuk boleh diperlengkapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami sampaikan kepada Tuhan tentu begitu banyak keinginan kami, tapi kami percaya melalui pertolongan Tuhan terus memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk boleh melakukannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk menopang pelayanan atau program kerja GKI Siloam Tarakan ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga yang mengalami proses untuk berada di jemaat, terus menolong, campur tangan dalam proses perpindahan, proses penyesuaian, baik Pak Gembala, Ibu dan anak-anak, sehingga dengan demikian mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di Siloam Tarakan ini dengan penuh sukacita dan pelayanan Tuhan. Berikan mereka hikmat, kemampuan untuk boleh mengatur segala sesuatunya sehingga semua berjalan dengan baik dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga asisten Pak Petrus dan sekeluarga beserta dengan anak-anak, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, melindungi dengan kuasa-Mu sehingga boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para hamba Tuhan yang sudah melayani tempat ini dan saat ini sedang menuju ke tempat pelayanan baru. Tuhan terus menolong untuk menyertai, boleh tibakan mereka di tempat pelayanan baru dan boleh melakukan semua tugas pelayanan dengan baik dan pertolongan Tuhan. Sehingga dengan demikian jemaat yang sudah mengutus mereka menuju ke tempat yang baru senantiasa diberkati oleh Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk badan pengurus jemaat maupun ketua kategorial yang melayani jemaat di tempat ini. Tuhan berikan kami kekuatan kemampuan untuk bisa menjangkau jemaat-jemaat Tuhan melalui fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan. Apakah melalui YouTube, melalui Zoom meeting, dan beberapa media yang lain, sehingga kami boleh menjangkau semua jemaat Tuhan melalui fasilitas-fasilitas ini dengan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa itu untuk kelompok doa, di mana beberapa minggu ini kami sudah tidak bisa bertemu karena kondisi Kota Tarakan yang mengharuskan kami ada di dalam rumah. Tuhan terus menolong campur tangan Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, dan ide-ide baru, bahkan inovasi baru untuk boleh menjangkau saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, sehingga pada saat mereka menjalani tugas pelayanan itu, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk penyelesaian gedung Siloam. Secara fisik sudah selesai, tapi ada beberapa administrasi yang harus kami selesaikan, dan itu harus kami pertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang sudah kami realisasikan. Mohon campur tangan Tuhan sehingga semua jemaat Tuhan juga diberkati, diberikan kekuatan kemampuan sehingga boleh menyisikan untuk membantu pekerjaan Tuhan sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik dan pertolongan Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-penyerahan-mu dalam kehidupan kami. Menyerahkan seluruh aktivitas jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati semua aktivitas dan profesi yang Tuhan berikan bagi jemaat Tuhan. Baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pensiunan, baik yang menjalani pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sampai ke perguruan tinggi. Tuhan terus menolong campur tangan Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan pertolongan Tuhan. Kami hari ini juga mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah kesulitan yang kami hadapi, kami juga boleh menyisikan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kiranya melalui persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, boleh meluaskan pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga demikian jiwa-jiwa baru boleh dimenangkan melalui persembahan-sembahan yang diberikan. Sehingga demikian nama Tuhan dipuji demikian. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami persembahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan atas doa syafaat yang sudah dibawakan oleh Bapak Kule Uset MPDK. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan lingkupiku. Kita minta agar Tuhan menjaga kita, melindungi kita dengan sayapnya dalam mengarungi kehidupan saat ini. Dengan sayapmu
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Fran Yusuf MTH. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kebaikan-Mu bagi kami semua. Tuhan sudah memimpin, menyertai kami di dalam ibadah, dari awal hingga selesai dengan baik. Kerinduan kami, ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti acara ibadah ini diberkati di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai hari Maranatha, ketika Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya melantik kita saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allah-Mu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk doa syukur. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.